Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 dengan anggota Nofri Baun, Nofri Sembiring, Filman Nenotek, Clarista Tandau, Grace Siregar, Bintang Panjaitan, Stefano Purba, Andre Bantika, dan yang terakhir Johnston Lakui. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang 1. Penyaringan, perceraian, dan peluasan. Yang kedua, Zwingli dan pertikaian tentang perjamuan. Yang ketiga, Lutheranisme mendapatkan kedudukan yang tepat. Selamat menyaksikan. Perjuangan baru. Sementara Luther berada di Wartburg, reformasi diancam oleh bahaya baru, yaitu banyak orang salah mengerti kebebasan yang dikhotbahkan oleh Luther. Bagi Luther sendiri, kebebasan itu berarti bahwa manusia dilepaskan dari kuk Taurat, sehingga ia dapat menyerahkan diri dan rela hati kepada Tuhan dan mengabdi kepada Dia. Tetapi tidak sedikit pengikutnya yang memandang kebebasan baru itu secara negatif saja, yaitu kebebasan dari rupa-rupa kebiasaan dan aturan Romawi, sehingga mereka merasa perlu merencanakan dan melangsungkan pelbagai syarat baru. Dengan demikian, mereka takluk lagi kepada suatu Taurat baru dan rahmat Injil yang memerdekakan itu kurang dipahaminya. Di Wartburg, 10 bulan lamanya Luther tinggal di Wartburg dengan berpakaian seorang bangsawan dan memakai nama samaran yaitu Junker George. Pada masa itu merupakan suatu ujian baginya, karena di tempat yang sunyi itu hatinya sangat digoda oleh banyak pikiran dan kebimbangan. Tetapi sungguh Luther digoda demikian, ia menunjuk tenaga yang luar biasa yang selama ia tinggal di Wartburg itu. Dalam beberapa bulan perjanjian baru diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Luther hanya mau melayani firman Tuhan. Di Wartburg, ia mengarang berbagai-bagai karangan yang lain juga. Yang terpenting ialah sebuah kitab rencana khotbah untuk tiap-tiap hari Minggu dari tanah gerejawi. Contohnya, bagi pengkhotbah reformasi yang membutuhkan pimpinan dalam hal menyusun khotbah. Dengan demikian, senjata-senjata gereja reformasi disediakan satu persatu. Poin ketiga, hura-hura di Wittenberg. Dalam pada pengikut-pengikut Luther di Wittenberg mulai mewujudkan ajaran baru itu dalam praktek. Pemukanya ialah guru besar Karlastan. Pertama-tama, ia mau membubarkan segala biara karena cita-cita dan usaha keraiban tak sesuai dengan Injil. Akan tetapi segera jemaat dihirau-birukan oleh kedatangan Nabi yang menolak kuasa Alkitab, hanya bersandar kepada terang batin dan penglihatannya sendiri saja. Pada bulan Februari 1522, rakyat tak dapat ditahan lagi. Mereka menyerbu gedung-gedung gereja, lalu memusnahkan mesbah-mesbah salib dan patung-patung. Raja Frederick tidak sanggup memadamkan orang-orang itu. Sebab itu Luther memutuskan untuk meninggalkan Wartburg dan kembali ke Wittenberg pada bulan Maret 1522. Oleh sebab itu Luther naik mimbar 7 hari lamanya, dan dengan khotbahnya ia menasihati jemaat sampai mereka malu dan menyesali kepanasan hatinya, dan jemaat harus dididik perlahan-lahan. Poin keempat, perceraian dengan golongan fanatik. Makin lama makin terang bahwa jalan dan tujuan Karlastan dan nabi-nabi yang fanatik dan mengadakan hura-hura sangat berbeda dengan maksud dan cita-cita Luther, bahwa tiap orang Kristen harus meniru pergumulan batin sebagaimana dialami Luther. Tanpa pengalaman demikian manusia belum dibebaskan dan ikatan-ikatannya. Dengan jalan itu manusia firman Tuhan menyatakan diri langsung kepada jiwa manusia diri, bukan penasaran Alkitab. Dengan demikian, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sikap fanatik ini dipengaruhi oleh rasa cinta yang berlebihan pada suatu golongan atau daerah tertentu tanpa berpikir panjang. Hati dan pikirannya tentang tertutup sehingga tidak rasional dan tidak objektif dalam menilai kelompok atau daerah lain. Yang berikutnya adalah penceraian dengan Erasmus. Erasmus sangat menaruh simpati terhadap Luther dikarenakan keberanian yang ada di dalam dirinya.
Oleh karena itu, ia segan dalam mencampuri gerakan radikal karena ia kurang bergairah daripada Luther, dan juga ia sering mengundurkan diri. Timbul juga bahaya bagi Luther dari pihak Paus dan juga Kaisar. Sebagian besar pengikutnya memihak terhadap Luther, dan penganut iman lama menyalahkan humanisme Erasmus yang menyebabkan reformasi. Akhirnya Erasmus memilih pihak gereja Roma agar ia tidak berdiri sendiri dan juga supaya jangan mendapatkan susah atau kehilangan anugerah serta kekosongan raja-raja. Pada tahun 1524, ia mengeluarkan karangan uraian tentang kehendak bebas yang di dalamnya menegaskan bahwa rahmat tidak sanggup menyelamatkan manusia, tetapi tergantung pada bagaimana kita mau menerima atau menolak rahmat Tuhan. Tetapi pandangan itu bukanlah suatu pengakuan iman, tetapi hanyalah sebuah pemikiran akal budi. Setahun kemudian, Luther membantah karangan Erasmus dengan mengeluarkan karangan tentang kehendak yang terikat. Dalam karangan tersebut, Luther mempertentangkan Allah yang hidup dan juga Allah filsafat Erasmus. Manusia yang beriman mempercayai bahwa hanya rahmat Allah saja yang hidup dan juga menyelamatkan. Ia membedakan Allah yang nyata dalam Kristus yang memberikan keselamatan kepada manusia dengan Allah yang memilih atau menolak manusia menurut musyawaratnya. Golongan Humanias akhirnya terbagi menjadi dua, yang mengikuti Luther menjadilah Injil, dan yang tetap mempertahankan pokok humanisme seperti Erasmus tetap menganut agama Katolik Roma. Pusat teologi mereka ialah manusia di bawah Taurat. Erasmus menjadi bapa protestantisme liberal di kemudian hari yang mengutamakan akal budi dan juga moralisme. Poin yang berikutnya adalah penceraian dengan golongan petani. Pada tahun 1525 terjadilah pemberontakan oleh pihak petani Katolik Roma maupun pengikut Luther, dikarenakan mereka sudah tidak mau ditindas lagi. Tetapi mereka salah dalam memahami khotbah Luther tentang kebiasaan orang Kristen, sehingga mereka berpikir bahwa Luther akan membantu mereka. Luther mengatakan bahwa perbuatan mereka patut dan pada tempatnya, tetapi ia mendengar bahwa mereka membunuh, merampok, dan juga membakar. Melihat hal tersebut, para raja dan juga pemerintah tidak berani untuk membela rakyatnya. Pada surat Roma pasal 13, ia mengajak raja-raja untuk membalas kejahatan tersebut. Tetapi setelah para petani dikalahkan, ia malah menegur para raja untuk bertindak tidak terlalu keras. Dengan itu, Luther mengatakan Injil tidak berpihak terhadap satu golongan saja, tetapi terhadap segala golongan. Tetapi Luther juga kurang dalam memperhatikan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, para rakyat pada saat itu mulai kecewa dan juga membelakangi Luther. 7. Pernikahan Luther. Oleh karena ketiga perpisahan dengan Erasmus, maka pada tahun 1525, tahun ini sangat berat bagi Luther. Akan tetapi, ia dihiburkan dan dikuatkan oleh perkawinannya. Dan tahun ini, dia menikah dengan seorang bekas rahib wanita yang bernama Katharina von Bora. Istri ini menjadi bantuan besar bagi Luther. Sudah tentu bahwa mengumpat dia sebab nikahnya. Tetapi Luther sendiri menganggap nikahnya suatu perkara yang suci, bahkan jauh lebih mulia daripada hidup rahib yang pura-pura saja rohani. 8. Perkembangan. Dalam pada kabar itu tentang penemuan Injil yang benar oleh Luther, itu disiarkan kemana-mana oleh pencetak kitab, terutama di Jerman Selatan. Pergerakan reformasi berkembang dengan pesat. Banyak kota yang berdiri sendiri, yang suka memajukan kebudayaan dan agama. Hal itu pun biasanya berlaku di bawah pimpinan Dewan Kota, di mana hal itu pun berlaku sehingga banyak orang keluar dari tata cara kebaktian sehingga diubah dan pengkhotbah baru diangkat. Luther menolong mereka dengan menasihatnya sambil mengusahakan pembaruan pengajaran dan pemeliharaan orang-orang miskin, sebab sedekah tak lagi dianggap sebagai amalan yang menghasilkan pahala surgawi. Perkembangan yang cepat itu dimungkinkan oleh karena Endich Worms
tidak diperhatikan oleh rakyat. Semenjak pertemuannya dengan kaisar, maka Luther bukanlah diganggu, malahan digemari dan dihormati di seluruh Jerman. Perhatian kaisar pun terikat oleh perannya dengan Prancis dan Turki. Pada tahun 1524, beberapa raja Katolik Roma mengadakan suatu perjanjian untuk melaksanakan Edict Worms. Tetapi pada tahun 1526, raja-raja Injil berserikat juga mencegah pelaksanaan itu. Pada tahun itu juga, kesusahan kaisar bertambah besar karena ia bermusuh dengan Paus beberapa waktu lamanya. Kekaisaran sekarang terbagi atas banyaknya gereja senegeri, sehingga reformasi dapat berkembang dengan bebas di segala negeri yang rajanya bersifat Injili. Tetapi daerah-daerah yang diperintahkan oleh Raja Katolik Roma tidak dapat dimasuki oleh semangat pembaruan. Karena gereja senegeri Injili yang pertama didirikan di Sachsen dan Hessen, sudah tentu organisasi dan keuangannya masih kacau sekali. Dengan demikian, reformasi Luther mendapat bentuknya, yaitu gereja-gereja senegeri yang diperintahkan oleh raja. Bentuk itu memang berlawanan dengan kebebasan gereja dan dengan imamat semua orang percaya. Luther menyadari hal itu, tetapi ia setuju dengan ajaran Occam bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah duniawi wajib melindungi dan memelihara gereja. Bab 33. Batas-batas pekerjaan pembaruan Luther. Luther berhasil mengantar gereja Kristus kepada jalan baru, sambil membebaskan dari rupa-rupa perkara yang sesat. Namun dalam beberapa hal ia kurang radikal. Kebaktian dan susunan gereja yang kurang dibaharuinya, ia membiarkan gereja dikuasai oleh pemerintah, dan dia kurang menghubungkan agama dan masyarakat. Ringkasnya, Luther kurang mengerti bahwa Injil yang ditemuinya kembali itu bersifat teokratis. Artinya, mau mempengaruhi segala lapangan hidup. Itulah sebabnya Luteranisme Jerman tak sanggup melawan gereja Roma dengan secukupnya. Tugas itu lebih disadari dan dilaksanakan oleh Calvinisme. Tetapi Lutherlah yang menjadi pembaru gereja yang pertama dan yang termasyhur. 1. Bedanya kedua cabang reformasi itu. Berkat pimpinan yang istimewa dari Tuhan membuat reformasi Luther ini mengalami pergerakan juga di Swiss. Namun, ada beberapa hal penting yang kurang diperhatikan oleh Luther, yaitu 1. Kesadaran teokratis yang lebih kuat dan radikal. Yang kedua, perubahan dan pembaharuan bentuk-bentuk hidup gereja. Yang ketiga, pelaksanaan semangat Injil di lapangan. Dan yang keempat, sikap aktif terhadap politik. Reformasi ini disebut dengan Calvinisme. Cabang reformasi Calvinis ini tak dapat dipisahkan dari Luther, sebab Calvinisme merupakan sumbangan dan lanjutan dari reformasi Luther di Eropa Barat. Yang menjadi perbedaan antara kedua reformasi ini adalah gerakan pembaharuan di Swiss, Belanda, Inggris, dan Skotlandia dipimpin oleh orang yang matanya terbuka bagi tugas dan tanggung jawab gereja terhadap pelayanan masyarakat dan tuntutan-tuntutan Tuhan yang lain mengenai pembaruan gerejanya. Inilah yang kurang diperhatikan oleh Luther dan para pengikutnya. Namun, perbedaan ini hanya tampak dari tekanan dan corak saja. Pada hakikatnya, kedua cabang reformasi ini bersesuaian benar karena keduanya sama-sama beralaskan Injil, rahmat Tuhan saja, dan olehnya manusia dibenarkan oleh iman. Kedua, hidup Zwingli. Sifat istimewa dari cabang kedua Protestantisme itu nyata dengan terang dalam hidup dan pekerjaan pelopornya, yaitu Ulrich Zwingli yang berasal dari Swiss. Sejak waktu menuntut ilmu teologi di Wina dan Basel, Zwingli dipengaruhi oleh humanisme. Pada tahun 1518, Zwingli dipanggil ke kota Zurich dan menjadi pendeta di gereja yang besar di sana. Zwingli mulai memihak kepada Luther dengan pembaruan semenjak debat di Leipzig tahun 1519. Pada tahun 1520, Zwingli mempropagandakan berbagai-bagai pembaruan. Lalu Zwingli menyerang rupa-rupa adat dan syariat gereja Roma, misalnya undang-undang puasa, selibat kaum imam dan sebagainya. Oleh sebab itu,
Dewan Kota mengadakan suatu debat umum atas ikhtiar dan desakan Zwingli membentengkan acara pembaruannya dengan membela dan mengeluarkan 67 dalil. Dalam hal ini, nyatalah perbedaan antara Lutheranisme dengan Calvinisme. Zwingli berniat membaharui gereja secara lahiriah juga. Akan tetapi, Protestantisme Calvinis harus awas supaya ia jangan menaklukkan anggota-anggotanya ke bawah Taurat baru, seperti yang telah dibuat oleh golongan yang fanatik. 3. Keadaan pada tahun 1529. Di Swiss juga reformasi berkembang dengan pesat. Kanton-kanton atau daerah-daerah Bern, Basel, dan beberapa lagi lekas memihak kepada reformasi. Tetapi kanton-kanton lainnya tetap menganut pengakuan Katolik Roma. Akhirnya, kanton-kanton Katolik Roma berserikat sehingga kanton-kanton Injil terpaksa berbuat begitu juga. Pada tahun 1529, hampir-hampir pecah perang saudara. Pada ketika yang amat genting itu, Zwingli mencari pertolongan di Jerman, dan sebaliknya pimpinan politik dari kalangan reformasi di Swiss. Pertikaian tentang perjamuan. Akan tetapi maksud itu tak tercapai karena timbullah pembantahan tulisan yang keras antara Swiss dan Jerman Selatan pada satu pihak dengan golongan Wittbrand, yaitu Luther beserta para pengikutnya pada pihak lain. Tak kala Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku," maka maksud Tuhan tak lain dari menyatakan bahwa roti itu kiasan tubuhnya. Luther tak suka mengatakan perserikatan dengan golongan itu yang pada hematnya hanya menghina sakramen kudus itu. Zwingli merasa bahwa perselisihan secara teologi itu tak boleh membatalkan perserikatan militer dan politik yang sangat perlu itu. Billy dari Hansen yang juga berpendirian demikian memujuk Luther untuk mengadakan perdebatan agama dengan Zwingli tentang perjamuan kudus. Pertemuan itu dilaksanakan di Marburg pada permulaan Oktober 1529. Barangkali kita merasa heran apa sebabnya Luther tidak mau berdamai dengan Zwingli pada suatu ketika yang segenting itu. Luther mengetahui bahwa keselamatan jiwanya berlaksanakan penyerahan kehendak dan akhlaknya kepada kuasa Tuhan. Sungguh pun demikian, di samping kesetiaan Luther kepada bunyi firman Tuhan, ternyata juga kerinduannya untuk menerangkan rahasia hadirnya Tuhan dalam perjamuan itu dengan uraian secara skolastik. Sebetulnya pandangan yang realistis itu adalah perkara yang canggung dalam teologi Luther. Karena itu, mengajar bahwa relasi manusia dengan Allah adalah suatu perhubungan rohani yang diadakan oleh firman Tuhan dan iman manusia saja. Bab 34. 5. Politik dan ajal Zwingli. Luther patut dihormati karena dia taat kepada Tuhan, yang lebih penting baginya daripada keuntungan politik. Ia percaya bahwa keuntungan itu akan ditambahkan kepadanya, asal saja ia mendengarkan firman Tuhan. Sudah tentu, Zwingli dan Protestantisme Calvinis pun mau taat kepada kehendak Tuhan. Akan tetapi selain dari itu, dari mulanya mereka mementingkan pula panggilan dan kewajiban gereja Kristus terhadap dunia ini. Sebab itu, kebebasan perkabaran Injil boleh, bahkan harus dikejar dengan jalan dan senjata politik juga. Pada tahun 1529, Zwingli berikhtiar untuk menggabungkan kuasa semua raja, daerah dan kota yang beragama Protestan untuk bersama-sama melawan keluarga Habsburg yang merupakan lawan besar bagi kebebasan iman. Akan tetapi Luther kurang setuju dengan niat itu, dan oleh pertemuannya dengan Zwingli di Marburg, segala ikhtiar Zwingli dibatalkan.
hanya kota. Strasbourg saja yang berkembangan Protestantisme Calvinis. Di Swiss, pergerakan reformasi makin meluas, dan tak lama kemudian kedua golongan yang bertentangan itu, yakni Protestan dan Katolik Roma, masing-masing mengangkat senjata untuk menyelesaikan pertikaian itu. Pada tanggal 11 Oktober 1531, pihak Katolik Roma menang dalam pertempuran yang penghabisan di dekat Kapel. Zwingli yang turut dengan pasukan Protestan itu selaku pendeta tentara tewas, dan mayatnya dibagi 4 dan dibakar habis. Lutheranisme mendapatkan kedudukan yang tepat. Pertama, pengakuan dan pembelaan. Tahun 1530 merupakan tahun penentu reformasi di Jerman. Kaisar Karel V kembali lagi ke Jerman setelah 9 tahun lamanya ia tidak mengunjungi negeri itu, sambil berjanji akan mendengar segala pertimbangan dan keterangan dari golongan yang bersangkutan. Pada rapat negara yang dilaksanakan di kota Augsburg, Luther yang saat itu terkena kutuk kaisar tidak bisa hadir, sehingga Melanchthon dan beberapa ahli teologi Protestan menggantikan dirinya. Melanchthon mengharapkan perdamaian dengan kaisar, sehingga ia berusaha menekankan segala pokok yang disetujui dan diakui kedua belah pihak. Karangannya juga menjelaskan dengan amat terang tentang pandangan teologi reformasi. Pembacaan pengakuan itu di hadapan kaisar menarik banyak pembesar dunia dan gereja dan sekalian hadirin. Beberapa pemuka gereja Katolik Roma yang lain menyusun jawaban atas uraian Melanchthon yang dibacakan juga. Selanjutnya Melanchthon pun menyusun karangan yang kedua yang bernama Apologia atau Pembelaan. Sikap Melanchthon di Augsburg pada waktu itu sebenarnya kurang berani. Kepercayaannya akan kemenangan akhir reformasi sudah surut ketika ia melihat kuasa dari lawan-lawannya itu. Kedua, perluasan dan rintangan. Berhentinya permusuhan di Nuremberg mengakibatkan perluasan besar gerakan reformasi. Negeri-negeri Württemberg, Pomeran, Brandenburg, dan Saxon Selatan masuk Injili juga. Di Jerman Selatan, pengaruh Zwingli surut. Bugenhagen yang adalah seorang pendeta di Wittenberg menolong Luther sahabatnya itu untuk membaharui organisasi jemaat-jemaat Protestan yang masih muda itu. Kalangan Katolik Roma mengharapkan bahwa konsili segera diadakan, tetapi tidak jadi. Atas permintaan Raja Saksen, Luther menyusun lagi suatu karangan di mana diuraikannya pokok-pokok dan pokok-pokok mana yang tidak usah lagi diperbincangkan karena sudah menjadi pasal kepercayaan reformasi yang tetap. Sungguh sangat disayangkan sekarang reformasi mendapat rintangan yang besar. Pemimpinnya secara politik, yakni Philip dari Hessen, terkena perkara yang berat. Dia tidak beruntung dalam nikahnya, tetapi tidak mungkin bercerai dari istrinya karena perceraian tidak diizinkan dalam perjanjian baru. Lalu Philip mengambil istri yang kedua dengan setahu Luther. Hal itu pun menimbulkan berbagai kritik yang hebat di mana-mana, sehingga Philip terpaksa menghentikan segala usahanya secara politik dalam membantu reformasi. Dengan demikian, Perserikatan Smalkalden sangat dilemahkan dan perkembangan reformasi mendapatkan rintangan baru. Poin ketiga, kekalahan dan kemenangan. Kaisar Karel V memulai serangan terhadap kaum Protestan dengan mengenakan kutuk negara kepada Philip dari Hessen dan Johann Friedrich dari Sachsen, anak Frederick yang bijaksana.
Anggota-anggota Perserikatan Smalkaden tetap bersekutu. Cuma Maurits dari Sachsen bagian timur saja membelot kepada pihak Kaisar karena mengejar kehormatan dan kemenangan, atau yang disebut tidak mau mengalami kekalahan. Dalam pertempuran di Mulberg pada tahun 1547, kedua raja yang dikutuki itu ditangkap Kaisar. Nampaknya Protestantisme sudah jatuh dan kalah. Konsensi hanyalah bahwa perjamuan diberikan juga kepada banyak orang awam dan klerus diizinkan untuk menikah. Maksudnya terang, yaitu memaksa semua negeri Jerman untuk kembali masuk Gereja Roma. Tetapi hal ini tidak tercapai dengan tujuannya yang ia maksud. Walaupun banyak di Jerman Selatan, banyak pembawa firman Luther dihalaukan, tetapi demikian rakyat memberontak atau menyerang dengan cara menerima saja, atau disebut tidak aktif membatalkan pelaksanaan. Secara tiba-tiba, keadaan berubah cepat. Moritz dari Sachsen merasa sakit hati karena banyak rakyat memujinya dan menyebut ia sebagai pengkhianat, dan ia merasa gelisah campur kecewa karena kaisar-kaisar tidak menepati janji yang dia katakan kepada mereka. Banyak raja Jerman, diantaranya beragama Katolik Roma, merasa tidak suka jika mereka diperintah oleh kaisar bangsa Spanyol itu. Sulit dipercaya bagi Maurits untuk menghasut raja-raja supaya bersatu untuk melawan kaisar dengan cara atau taktik bersembunyi-sembunyi. Dengan mendadak, ia menyerang dan hampir ia menawar kaisar. Pada tahun 1552, oleh perjanjian Passau, kaisar dengan terpaksa membebaskan kedua raja yang ditahan dan membebaskan atau membiarkan golongan Injili sampai kepada rapat negara yang berikutnya. Poin keempat, perdamaian agama Augsburg. Pada akhirnya, pertikaian Katolik Roma Protestan diselesaikan pada tahun 1555 oleh perdamaian agama Augsburg. Agama reformasi bukan saja dibiarkan untuk sementara, tetapi diakui sebagai agama resmi yang setara dan sama haknya dengan Gereja Katolik Roma. Sejak dari Gereja Roma menguasai dunia barat, berabad-abad lamanya tidak ada gerakan Gereja Katolik yang melepaskan atau diakui sah di samping Gereja Roma. Semenjak tahun 1555, persatuan gereja ditimpa musibah pertahanan yang sudah pasti di hadapan mata dunia. Tetapi janganlah kita lupa bahwasanya hakikat dalam gereja lama juga tidak ada persatuan, dan pada abad-abad pertengahan pun persatuan dan kesatuan gereja hanya dapat dipelihara dan dijamin dengan cara paksaan saja. Sebenarnya Luther dan para pengikutnya sama sekali tidak bermaksud Kristus. Mereka hanya ingin memulangkan gereja Katolik kepada ketaatan terhadap Alkitab, dan bukan bermaksud niat untuk mendirikan gereja baru. Tetapi di luar kemauan mereka, perpisahan itu telah terjadi. Para baru harus memilih antara kesatuan-persatuan dan kebenaran. Tidak dapat dan tidak kebenaran itulah yang diutamakan. Tetapi perdamaian Augsburg tidak memberi kebebasan agama yang sebenarnya, karena cuma gereja Lutheran yang diakui. Golongan Zwingli dan sekta-sekta kaum fanatik dengan tegas dikucilkan dari perjanjian itu. Apalagi kebebasan itu tidak terkenal kepada rakyat, yaitu tiap-tiap rakyat dapat memutuskan agama yang mana yang mau mereka anut, melainkan terkenal pada tuan-tuan atau raja-raja saja. Bagian kelima, Lutheranisme di luar Jerman. Di luar negeri Jerman, Lutheranisme berkembang terutama di daerah pantai tenggara, laut timur atau Litauen, Letlandia, Islandia, dan di negara Skandinavia. Luasan itu berlaku dari tahun 1920 sampai pada tahun 1940.
Di Skandinavia berlangsung pembaruan gereja yang sangat berbeda dengan karena di negeri-negeri Eropa itu reformasi berlangsung, dititahkan dan dilaksanakan dengan paksa oleh raja-raja, meskipun raja tidak menyukai dan tidak menyetujui acara reformasi tersebut.